Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu dengan pelajaran akuntansi dasar. Semoga di hari ini kalian selalu sehat dan semangat untuk melaksanakan pembelajaran bersama Ibu. Anak-anakku, hari ini Ibu akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian pahami, yang pertama menerapkan persamaan dasar akuntansi, dan yang kedua membuat persamaan dasar akuntansi. Adapun indikator yang harus kalian pahami ya untuk materi ini, yang pertama harus mengerti atau menjelaskan pengertian persamaan dasar akuntansi, menjelaskan unsur-unsur dasar persamaan dasar akuntansi, menjelaskan bentuk persamaan dasar akuntansi, menerapkan persamaan dasar akuntansi, menjelaskan laporan keuangan sederhana dari persamaan dasar akuntansi. Dan nanti setelah kalian mengerti, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan persamaan dasar akuntansi, membuat persamaan dasar akuntansi, membuat laporan keuangan akuntansi. Sekarang kita lanjut pada tujuan pembelajarannya ya. Di sini kalian harus memahami tentang pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh terhadap transaksi posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta dengan sumbernya, kewajiban, dan ekuitas. Di dalam suatu perusahaan biasanya itu kan ada namanya harta ya. Harta itu adalah bisa kita bagi menjadi dua. Ada harta tetap dan harta tidak tetap, atau harta lancar dan harta tidak lancar. Harta lancar ini adalah harta yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya kas, piutang, persediaan ya. Sedangkan harta yang tidak lancar itu biasanya dicairkan lebih daripada 1 tahun, misalnya bangunan, tanah, gedung, dan sebagainya. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu tadi mengenai harta. Kewajiban itu adalah kewajiban kita terhadap orang lain yang harus kita bayarkan. Misalnya utang kita dari pembelian barang secara kredit ya. Lalu modal di sini adalah setoran awal pemilik kepada perusahaan. Misalkan menyetorkan uang tunai sebanyak misalkan 50 juta, itu dikatakan sebagai modal awal dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi. Di sini ada 4. Keseimbangan antara harta dan modal. Rumusnya itu aktiva sama dengan modal. Yang kedua, harta sama dengan utang ditambah modal. Rumusnya itu aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Harta sama dengan utang ditambah modal beserta laba usaha. Rumusnya berarti kewajiban sama dengan aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Harta sama dengan utang ditambah modal dikurangi rugi usaha. Itu yang terakhir persamaannya, yaitu di sini adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi meliputi tadi kan sudah dikatakan ya, harta, kewajiban, modal, pendapatan, beban, price. Tadi harta, kewajiban, modal
itu sudah Ibu jelaskan. Kalau pendapatan adalah hasil yang didapat dari perusahaan dari misalkan penjualan jasa, misalkan jasa salon, jasa bengkel, jasa potong rambut, atau jasa fotokopi dan sebagainya, ya. Itu artinya hasil yang didapat dari usaha yang kita jalankan. Beban, kalau beban di sini adalah beban adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan roda perusahaannya. Misalkan beban listrik, beban air, beban telepon, beban gaji, dan beban-beban lainnya. Praib di sini adalah pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi di sini adalah pengambilan pemilik perusahaan terhadap uang kas di perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Itu katakan sebagai praib. Di sini ada contoh pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Silahkan kalian pelajari ya contoh-contohnya. Dan di sini ada berikut cara pengerjaannya ya. Kita buat dulu format tanggal aktiva sebelah kanan ya, atau harta pasifa sebelah kiri. Di kolom aktiva itu ada kas, ada tanggal dulu ya, tanggal terjadi transaksi, kas, pelengkapan, peralatan, akumulasi, penyusutan di situ ya akunnya. Sedangkan di pasifa ada utang dan modal. Untuk pengisiannya di sini nanti kalian bisa lihat contoh pengisiannya ya. Bentuk-bentuk laporan keuangan. Bentuk-bentuk laporan keuangan ada 3. Ada laporan laba atau rugi, adalah laporan yang menyajikan kondisi perusahaan pada akhir periode, apakah menghasilkan laba atau rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal, laporan yang menyajikan perubahan modal pada akhir periode akuntansi. Misalkan modal awal kita 5 juta, pada saat akhir periode apakah modal itu naik atau berkurang. Misalkan kalau naik berarti kita tambah dengan laba atau keuntungan dari perusahaan. Kalau misalkan kita rugi berarti modal itu akan berkurang karena akan mengurangi daripada rugi itu akan mengurangi daripada modal perusahaan. Laporan neraca adalah laporan yang berisi mengenai posisi keuangan berupa harta, utang, dan modal perusahaan pada akhir periode akuntansi. Satu periode akuntansi itu biasanya 1 tahun ya. Misalkan kita melihat pendapatan kita selama 1 tahun ini apakah ada penaikan atau pengurangan, nanti bisa terlihat di laporan neraca. Nah, jika kalian sudah mengerti dan memahami latihan-latihan yang sudah tadi Ibu berikan ya, nanti gini ada kita buat latihan soal, kita kerjakan latihan soalnya supaya kalian lebih bisa mengerti. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.